Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Arya Windu Kirana dengan NIM 230951108 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video saya kali ini yaitu yang pertama ada pembuatan media dan isolasi bakteri, yang kedua ada pewarnaan gram, yang ketiga ada identifikasi bakteri, dan yang terakhir ada uji sensitivitas kuman. Baik, sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang praktikum kami kali itu, yaitu pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Kolibasilosis adalah penyakit infeksi pada unggas yang disebabkan oleh bakteri E. coli patogen sebagai agen primer ataupun sekunder. Lalu peternak tersebut membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Tahapan uji yang dilakukan yaitu pembuatan media, untuk isolasi bakteri, pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi bakteri, dan yang terakhir ada uji sensitivitas antibiotika. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum pertama kami yaitu metode kerjanya, yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan media agar. Yang kedua, selanjutnya menimbang bubuk agar dilakukan secara teliti dan cepat. Kemudian serbuk media dilakukan ke dalam masing-masing Erlenmeyer, lalu tambahkan Aquades dengan perbandingan sesuai dan diaduk sampai merata dengan batang pengaduk. Setelah itu, panaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot place dan magnet steril sampai media tercampur. Selanjutnya, mensterilkan seluruh media dengan Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya yang kelima yaitu setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, media dapat dituang ke cawan Petri steril. Selanjutnya, media yang telah dituang ke cawan Petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam dengan posisi cawan Petri terbalik. Jika media belum digunakan, maka media dapat disimpan ke dalam kulkas steril. Nah, berikut merupakan gambar hasil praktikum kami. Yang pertama yaitu hasil media umum isolasi bakteri selama 24 jam. Jadi berdasarkan hasil praktikum yang sudah kami lakukan, media yang digunakan pada praktikum kami ialah media umum, di mana media ini secara kasat mata hanya dapat melihat pertumbuhan koloni bakteri. Berbeda dengan dua jenis media lainnya, dari penelitian tersebut ditemukan bahwa untuk mengembangbiakan bakteri dibutuhkan setidaknya media umum yaitu nutrien. Setelah nantinya Na yang berbentuk medium bisa berbentuk paanatan, di mana merupakan perpaduan dari bahan kimia dengan senyawa kimia lainnya. Kesimpulan pada praktikum pertama kami yaitu karakteristik identifikasi koloni mikroba hasil isolasi merupakan salah satu bagian dari identifikasi mikroba. Agar dapat mengidentifikasi bakteri yang terdapat pada feses ayam, sebaiknya menggunakan media diferensial atau media selektif. Karena dengan menggunakan salah satu tipe media tersebut dapat dengan mudah untuk memperkirakan jenis bakteri apa yang menginfeksi ayam tersebut. Selanjutnya pada praktikum kedua kami yaitu pewarnaan gram. Latar belakangnya yaitu pewarnaan gram merupakan teknik laboratorium yang digunakan dalam mikrobiologi untuk membedakan dan mengidentifikasi bakteri berdasarkan karakteristik pewarnaan dinding sel mereka. Pewarnaan gram ini bertujuan untuk memudahkan praktisi melihat bakteri secara mikroskopik. Selanjutnya, metode kerja pada praktikum pewarnaan gram kami yaitu adapun alat dan bahan yang diperlukan. Metode kerjanya yaitu pertama siapkan preparat, kemudian teteskan 2-3 tetes zat warna yaitu kristal violet pada permukaan gelas objek dan biarkan selama 1 menit. Setelah didiamkan selama 1 menit, cucilah dengan air mengalir lalu keringkan. Kembali ditetesi dengan larutan iodin guna menutupi bakteri dengan larutan pewarna dan diamkan selama 1 menit. Lalu cuci iodin dengan sisa air mengalir lalu keringkan. Miringkan gelas objek sambil disiram ke permukaan gelas objek dengan larutan alkohol sampai larutannya tidak berwarna. Ya, seperti kurang lebih 30 detik.
Selanjutnya, cuci dengan air mengalir dan keringkan. Teteskan kembali dengan warna penutup yaitu safrani dan diamkan selama 2 menit. Lalu cuci kembali. Kemudian, amatilah preparat dengan mikroskop pembesaran 100 kali dan jangan lupa ditetesi minyak emersi. Nah, ini merupakan hasil praktikum kami yang kedua yaitu dari hasil pengamatan setelah melakukan praktikum tampak bakteri berbentuk batang yang samar-samar. Pada gambar kiri terlihat jelas bakteri gram negatif yang berwarna merah yang berbentuk batang atau bacillus. Pembahasannya itu setelah diobservasi di bawah mikroskop ditemukan bahwa bakteri yang terkandung dalam kultur dari feses yang telah dibiarkan berbentuk batang dengan warna pink atau merah muda setelah dilakukan pewarnaan gram. Hal ini terjadi karena sel bakteri gram negatif terdiri atas lipid akan diekstrasi oleh alkohol dan meningkatkan permeabilitas dinding sel yang membuat lapisan peptidoglikan yang tipis tidak mampu mempertahankan warna kristal violet. Kesimpulannya yaitu mengidentifikasi bakteri setelah diwarna itu penting untuk memahami sifat dan bentuknya. Pewarnaan gram bakteri memudahkan penglihatan dan klasifikasi untuk bakteri. Pewarnaan gram membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Gram positif memiliki dinding sel sederhana dan mudah menyerap pewarna. Sementara gram negatif memiliki dinding sel yang kompleks dan tidak mudah menyerap warna. Baik, selanjutnya praktikum kami yang ketiga yaitu identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Pendahuluannya yaitu identifikasi bakteri merupakan tahap lanjutan dari isolasi bakteri. Identifikasi bakteri selain menggunakan teknik pewarnaan gram juga dapat dilakukan dengan uji biokimiawi. Pengujian ini bertujuan memberikan pemahaman terkait karakteristik dan perilaku mikroorganisme yang patogen. Selanjutnya metode kerja kami yaitu ada pun alat dan bahan yang diperlukan ada bisa disimak dalam video. Selanjutnya metode kerjanya yaitu pada media triple sugar iron agar, panaskan OC jarum terlebih dahulu dan tunggu sampai dingin. Ambil sedikit koloni bakteri pada biakan, kemudian tanam dengan cara menusukkan pada bagian tegak media. Kemudian angkat needle lalu usapkan bagian miring inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 1 malam. Lalu ada sulfate indole motility atau SEM. Panaskan terlebih dahulu OC lalu dinginkan, ambil sedikit media biakan bakteri, lalu tanam dengan tusukan pada media SM. Lalu inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam. Selanjutnya pada media MRVP yaitu panaskan OC lalu dingin. Ambil sedikit media biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan OC ke dalam medium yang diinkubasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 1 malam. Lalu ada simon sitrat, panaskan OC lalu dinginkan. Ambil sedikit media biakan lalu tanam dengan cara mengusapkan OC dari bagian miring, pangkal atau dalam medium. Kemudian usapkan pada permukaan miring media lalu inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada uji gula-gula, panaskan OC lalu tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam media glukosa dan lakukan cara yang sama pada media laktosa lalu inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 1 malam. Nah, berikut bisa disimak hasil praktikum kami yaitu pada media triple sugar iron agar itu perubahan warnanya berubah menjadi warna kuning, indikasi bakteri memfermentasi ketiga gula dan menghasilkan hidrogen sulfida ditandai dengan warna hitam. Lalu ada media sulfit indole motility, perubahan warnanya tidak ada yang tetap dan tidak terdapat cincin merah. Indikasi bakteri tidak menghasilkan hidrogen sulfida, observasi motilitas negatif dan indol negatif. Selanjutnya pada media SCA, perubahan warnanya yaitu berubah dari warna hijau menjadi biru, indikasi bakteri memanfaatkan sinar sitrat sebagai sumber karbon. Lalu ada media MRVP, perubahan warnanya itu menjadi keruh merah setelah penambahan methyl red, indikasi bakteri memproduksi asam atau pH rendah. Nah, di gambar ini merupakan gambar sebelum ditetesi methyl red. Nah, ini merupakan gambar setelah ditetesi methyl red, berupa warna. Dan yang terakhir ada uji glukosa, perubahan warnanya tidak ada alias tetap biru, indikasi bakteri tidak memfermentasi glukosa dan tidak menghasilkan gas. Berikut pembahasan
Identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula bisa disimak dalam video. Selanjutnya ada juga pembahasan dari Simon sitrat agal, metil red, dan uji glukosa. Kesimpulan praktikum kami yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi bakteri merupakan tahap lanjutan dari isolasi bakteri. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan gula-gula adalah salah satu metode yang efektif untuk mengidentifikasi kuman atau bakteri. Baik, selanjutnya latar belakang uji sensitivitas kuman. Tahapan akhir dalam kasus ini ialah mengetahui antibiotika yang paling tepat yang digunakan dalam kasus mencret putih pada ayam tersebut. Uji sensitivitas antibiotika merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Uji sensitivitas bertujuan mengetahui efektivitas suatu antibiotik. Dalam upaya mengatasi penyakit pada unggas yang menderita mencret putih, sangatlah penting menentukan jenis antibiotik yang digunakan agar bisa tepat untuk mengobati unggas tersebut dan mencegah terulangnya kasus yang serupa. Nah, berikut merupakan alat dan bahan pada praktikum uji sensitivitas kuman yang kami lakukan, yaitu yang pertama ada kultur bakteri, ada inkubator, ada bunsen, ada alkohol 70%, ada antibiotik paper dish, cotton swab, penggaris, media Mueller itu agar, larutan MC, dan media glukosa. Metode kerjanya yaitu yang pertama sterilkan terlebih dahulu tangan dengan alkohol 70%. Yang kedua nyalakan api bunsen dan lakukan sterilisasi pada pinggiran cawan Petri dipanaskan pada api bunsen. Lalu sterilkan cotton bud dipanaskan di api bunsen. Lalu celupkan cotton yang telah disterilkan pada larutan isolasi bakteri E. coli. Usapkan ke seluruh permukaan media NA secara merata lalu diamkan selama kurang lebih 5-10 menit. Lalu ambil paper dish yang telah diuji menggunakan pincet, lalu tempelkan pada permukaan media dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi blade maupun paper dish lainnya. Lalu inkubasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu amati dan ukur diameter keliling zone pada masing-masing paper dish. Baik, ini merupakan hasil praktikum uji sensitivitas kuman kami, itu bisa disimak dalam video. Nah, berikut juga hasil kerja pembahasan pada hasil praktikum kami, yaitu bisa dilihat pada video juga. Selanjutnya pembahasan uji sensitivitas antibiotik pada E. coli. Penyebab kolibasilosis pada ayam sangat penting untuk menentukan efektivitas antibiotik untuk menangani infeksi ini. Ujian sensitivitas antibiotik menggunakan metode Kilby-Barrett merupakan pengukuran daerah zona bening untuk menentukan sekitar kertas cakram yang digunakan untuk mengetahui antimikroba. Zona hambatan yang lebih luas menunjukkan sensitivitas lebih tinggi terhadap antibiotik. Hasil uji menunjukkan bahwa bakteri E. coli menunjukkan sensitivitas signifikan terhadap pasitrasin streptomycin, streptomycin, doxycycline, dan chloramphenicol dengan zona inhibisi masing-masing lebih dari 20 mm, 25 mm, 23 mm, dan 24 mm. Hal ini menunjukkan bahwa antibiotik tersebut efektif dalam menghambat kasus pertumbuhan bakteri. Dengan memilih antibiotik yang sesuai berdasarkan uji sensitivitas ini, peternak dapat efektif mengelola penyakit ini dan meminimalkan dampak negatif pada kesehatan unggas. Kesimpulannya yaitu dalam praktikum ini, identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan tes biokimia dengan penggunaan media khusus, memungkinkan pengamatan terhadap sifat biokimia dan metabolisme bakteri. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bakteri yang diidentifikasi kemungkinan besar adalah golongan Enterobacteriaceae seperti E. coli karena mampu memfermentasi gula dan dalam TSA dan menghasilkan hidrogen sulfat serta memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon dalam HCA. Uji MRVP menunjukkan produksi asam, sedangkan glukosa menunjukkan ketidakmampuan bakteri untuk memfermentasi glukosa. Meskipun metode ini efektif untuk mengidentifikasi bakteri, hasilnya dipengaruhi oleh faktor terjadinya kesalahan manusia dan reaksi yang berbeda antar jenis bakteri terhadap uji yang dilakukan. Baik, sekian pemaparan video dari saya. Ini merupakan ada sumber pustaka yang kami ambil dari beberapa jurnal dan beberapa buku. Sekian pemaparan video dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.